Antara pemandang dengan apa yang dipandang terdapat risiko bias pandangan. Pihak yang dipandang yang sejatinya adalah objek bisa tampak sebagai subjek bagi yang memandang. Tidak mudah memandang objek sebagai objek. Tidak mudah memandang gelas sebagai gelas karena ia bisa terlihat sebagai kendi. Terutama kalau yang melihat itu adalah pecinta kendi. Mengapa begitu? Semua ini gara-gara modal si pemandang. Setiap pemandang memiliki modal yang unik, khas, dan kadang traumatis. Aneka bekal itulah yang mempengaruhi cara orang itu memandang. Jika seseorang memiliki bekal pandangan konspirasi misalnya, maka setiap soal yang dia lihat akan terlihat sebagai hasil konspirasi. Jika bawahan membuat keputusan yang keliru dan kemudian atasan yang membenarkan, wah, ini tak lebih dari sebuah konspirasi. Tujuannya ialah agar atasan selalu tampak benar dan menjadi bawahan selalu harus tampak salah. Maka atasan harus selalu menjadi pahlawan. Itulah tujuan konspirasi yang dibayangkan oleh penggemar konspirasi ini. Maka agar atasan lebih sering tampak benar dan sering-sering menjadi pahlawan, anak buah harus dibuat sering-sering membuat kesalahan. Dan bagi seorang konspirator sejati, kesalahan itu harus hasil kesengajaan. Dalam setiap adegan konspirasi dibutuhkan peran sebagai tumbal dan pengorbanan. Nah, lain lagi dengan teori chaos. Bagi penggemar teori chaos ini, teori kesemerawutan ini, setiap kegaduhan adalah sebuah kegaduhan, titik. Ada koordinasi yang tidak berjalan, ada kepemimpinan yang tidak efektif, atau ada bawahan yang membangkang. Pasti itu. Telaah orang-orang yang menyukai teori chaos. Teori ini sangat mempercayai bahwa kenyataan adalah seperti yang terlihat, terbaca, dan terasa. Jika kenyataannya gaduh, memang kegaduhan itulah faktanya. Jadi jika ada bawahan yang melulu salah, berarti ia yang tak layak menjadi bawahan atau atasan yang tidak hati-hati sebagai atasan. Ketidakhati-hatian itu akan membuat ia rawan keliru menunjuk bawahan. Sementara bagi yang tidak berbekal teori apapun, nah orang ini berisiko tergencet di tengah, di belantara teka-teki dan kebingungan. Baginya pendekatan konspirasi masuk akal. Tetapi pendekatan chaos juga masuk akal. Karena semua masuk akal, akhirnya akal orang ini menjadi penuh oleh pertengkaran sesama akal. Ia akhirnya tidak paham lagi akal mana yang harus dipercayai. Saya bukan ahli teori, tetapi dilihat dari kemungkinannya persoalan atasan bawahan semacam itu bisa melahirkan bermacam-macam teori. Setiap teori membawa data dan petunjuk baru, tetapi juga sekaligus menambah kebingungan baru. Maka makin banyak teori akan makin banyak kebingungan. Padahal untuk memutus sama sekali peran teori juga mustahil. Maka jika sudah begini, yang tersisa adalah sebuah lubang gelap, lubang hitam, serupa black hole, tempat bahkan cahaya pun akan ditelan oleh kegelapan. Seluruh yang masuk ke dalamnya hanya akan ikut menjadi gelap total. Tetapi benarkah setiap persoalan di dunia, apalagi hanya persoalan perilaku manusia, akan menjadi rahasia? Untuk sementara waktu mungkin, tetapi tidak untuk selamanya. Jadi jika buruk di hasil akhirnya nanti, atau jika baik di hasil akhirnya nanti, itulah saat semua teori akan menjelaskan diri. Jadi sabarlah.